Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali di pembelajaran tematik, yaitu tema 1 dengan judul Indahnya Kebersamaan, dan tentunya di subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku. Mari kita Untuk mengawali pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sebelum pelajaran kalian bisa menyiapkan buku tematik kalian dan alat tulis kalian. Apabila ada yang penting dan dirasa perlu dicatat, bisa dicatat ya. Oke, sudah siap? Oke. Apa itu keragaman? Keragaman adalah sesuatu yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Seperti bangsa Indonesia ini bermacam-macam sukunya, bermacam-macam bahasanya, bermacam-macam agamanya, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Mari kita simak keragaman yang ada di Indonesia itu apa aja ya. Oke, kita akan menyebutkan keragaman-keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah suku bangsa. Sekarang kita berada di kota Surabaya. Mayoritas suku yang ada di kota Surabaya adalah, ya betul, suku Jawa dan suku Madura. Namun masih banyak lagi suku yang ada di Indonesia seperti suku Batak, suku Dayak, suku Minahasa, suku Melayu, suku Sunda, dan lain sebagainya. Kemudian, keragaman bahasa. Keragaman bahasa, ada bahasa apa aja di Indonesia? Ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bugis, bahasa Minangkabau, dan lain sebagainya. Kemudian rumah adat. Rumah adat, ada rumah adat apa aja ya? Di Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah, rumah adat Joglo. Rumah adat di Jawa Barat, rumah adat Jalopong. Di Papua, rumah adat Honai. Di Minangkabau, rumah adat Rumah Gadang. Oke. Kemudian masih banyak lagi keragaman di Indonesia seperti tarian, pakaian tradisional, senjata tradisional, dan alat musik tradisional. Alat musik dapat menghasilkan bunyi. Apa ya itu bunyi? Bunyi adalah sesuatu dari benda-benda yang bergetar. Contohnya kalian memetik gitar, senarnya dipetik. Apa yang dihasilkan? Senarnya bergetar, kemudian mengeluarkan bunyi. Jadi, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Kemudian,
Adapun sifat-sifat bunyi, yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat. Misalkan kalian memukul meja, pasti meja itu akan menghasilkan bunyi ketika dipukul. Kemudian bunyi dapat merambat melalui benda cair. Coba kalian jatuhkan batu atau masukkan batu ke dalam air. Pasti ada berbunyi cemplung. Gitu ya. Kemudian bunyi dapat merambat melalui benda gas. Contohnya kita berbicara dengan dua orang. Sehingga kita bisa mendengarkan orang yang berbicara di hadapan kita. Kemudian bunyi dapat diserap. Seperti apa? Seperti kalian kalau di studio, meskipun suara menyanyi, suara alat musiknya sangat keras, namun ketika di luar suara musiknya tidak terdengar. Jadi di samping-samping studio itu diberi apa? Diberi karpet untuk meredam suara supaya diserap oleh karpetnya sehingga tidak terdengar sampai luar suaranya. Kemudian bunyi dapat dipantulkan. Jadi bunyi dapat dipantulkan itu ketika mengenai benda padat. Macam-macam bunyi dipantulkan atau bunyi pantul. Ternyata ada dua, seperti gaung dan gema. Apa ya bedanya? Kalau gaung adalah bunyi pantul yang hampir bersamaan dengan bunyi asli. Contohnya, kalian biasanya bernyanyi di dalam kamar mandi? Ya, itu kan suaranya akan seperti menggema gitu kan ya. Itu contoh dari bunyi pantul atau bunyi pantul yang gaung. Itu suara pantulnya hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Sedangkan bunyi pantul gema adalah bunyi pantul setelah bunyi asli. Itu seperti kalian berteriak-teriak di luar. Di luar mana, Bu? Seperti di dekat tebing, di dalam gua, di bukit yang jaraknya jauh. Jadi di luar, seperti kalian teriak-teriak di dalam hutan. Itu ya, itu perbedaannya gaung dan gema. Kembali lagi ke slide yang tadi tentang kerjasama dalam keberagaman. Mengapa kita perlu bersatu? Karena bangsa Indonesia ini memiliki banyak keragaman. Kalau kita nggak bersatu, pasti akan terpecah belah bangsa kita. Sehingga diharapkan dengan keragaman ini bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, yang tidak mudah dijajah oleh bangsa lain. Seperti semboyannya bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita berbeda-beda suku, tapi kita tetap menjadi warga Indonesia yang satu. Ya, itulah arti dari semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Dan ada juga sebuah pepatah yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan bersama-sama akan lebih mudah dan lebih ringan tentunya.
Contoh seperti ambil satu lidi. Coba kalian buat menyapu. Bisa? Belum maksimal. Coba ambil seikat lidi. Terus kalian gunakan untuk menyapu. Bagaimana perbedaannya menggunakan satu lidi dan seikat lidi? Pasti berbeda ya. Pasti lebih mudah yang seikat lidi. Lah, itu seperti kita saat kita mengerjakan sendiri, kita merasa berat. Tapi ketika kita bekerja sama seperti piket kelas, berdiskusi kelompok, pekerjaan kita lebih ringan. Itulah contoh dari kerja sama. Lani dan teman-teman sedang bekerja kelompok. Mereka bekerja kelompok berdiskusi mengenai tugas mencari gagasan pokok. Yuk kita simak materi gagasan pokok dan gagasan pendukung berikut ini. Di suatu teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di mana gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Dengan kata lain, ide pokok. Di dalam sebuah paragraf, gagasan pokok hanya terdapat satu kalimat yang disebut dengan kalimat utama. Kemudian, gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Jadi, di sebuah paragraf terdapat lebih dari satu atau beberapa kalimat penjelas atau beberapa gagasan pendukung. Berikut macam-macam atau letak dari macam-macam gagasan pokok. Yang pertama, gagasan pokok terletak di awal paragraf. Jadi, awal kalimat gagasan pokok, kalimat berikutnya gagasan pendukung. Ada juga macam yang lain, gagasan pokok di tengah paragraf, yaitu diapit oleh kalimat penjelas atau diapit oleh gagasan pendukung. Gagasan pokoknya di tengah paragraf. Dan ada juga yang di akhir paragraf. Jadi kalimat 1, 2, 3, 4 gagasan pendukung, kemudian kalimat yang terakhir gagasan pokok. Berikut adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga bisa dipahami ya. Contoh, di sebuah paragraf ada terdapat kata-kata batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, yaitu lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Mana ya gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokoknya terdapat di awal paragraf yang ada tanda merahnya, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain yaitu menjelaskan tentang cara membuat batik,
maupun siapa aja yang menggunakan batik. Ya, kalimat yang terakhir, kalimat berikutnya yaitu menjelaskan tentang batik. Terima kasih anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang tangguh, anak-anakku yang disiplin, anak-anakku yang bertanggung jawab telah menyimak pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Semoga ilmunya bermanfaat ya. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.